balik lagi di Nongkrong. Dan kali ini gue bakal nongkrong dengan Bapak Podcast Bangka Belitung. Ada Easy Feria. Sehat cuy. Lu kenapa mata lu bintitan anjing? Bis lihat Agung bongkar. Ini nggak perlu pakai masker ya? Oh enggak. Udah. Kita tadi udah vaksin. Kita udah rapid antigen tadi di depan. Jabat dong gua ada vaksin. Karena vaksin belum sampai di rakyat jelata. Baru sampai pejabat dan perawat saja. Rakyat jelata mah masih belum. Sehat sih? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang sih? Masuk mainnya dulu. Gue bingung, lu sibuk apa sih sekarang? Ngeband iya, podcast iya, pacaran iya. Ya, itu aja sih paling gua sih podcast lah paling. Podcast. Kacau radio. Terus band juga udah mulai ada beberapa manggung masuk lagi. Oh ada? Di kala pandemi kayak gini? Virtual? Oh gokil. Lumayan lah gua. Gokil. Udah setara dengan Pamungkas ya. Sisi kamu. Bambang. Iya. Podcast, ngeband udah mulai jalan, Wah Kacau Radio udah terkenal lah di mana-mana. Ya dong, udah ada sponsor. Gua belum. Tapi bentar lagi nyusul. Tapi jangan penting harga ya. Jangan dong. Tapi sebenarnya kayak misalkan lu punya podcast. Iya. Gua nggak tahu dibilang podcast apa enggak gitu. Tapi maksudnya hal-hal kayak gini maksudnya membuat lu mungkin berinovasi nantinya. Gue pengen nih maksudnya apa ya jadi beda dari Agung yang membuat lebih tinggi lagi. Gua pun maksudnya gitu juga ke lu. Kelemahan gua audio gua mungkin kurang. Ya. Tapi lu menang, audio lu shortcut gitu kan. Ya dong. Masih minjem. Enggak apa-apa jalan cuy. Wah Kacau Radio. Emang background lu penyiar sih? Enggak lah. Enggak. Gua tuh sebenarnya apa ya? Gak sengaja sih sebenarnya sih gua. Gak sengaja. Maksudnya di dunia apa ya? Apa ini? Iya. Apa ya? Apa sih namanya? Public speaking lah. Public speaking lah. Kita ngomong public speaking lah ya. Gua tuh awalnya tuh karena waktu itu tuh cerita nih flashback. Jadi gua ada bikin film pendek lah tentang surfing gitu di Bangka waktu itu. Itu di 2018 apa 17 gitu lupa gua. Twing itu ya kan. Nah, kebetulan gua juga gabung di movement namanya Study Web. Terus nggak lama gua sama anak-anak, ayo siapa nih yang mau jadi hostnya gitu. Oke. Karena gua waktu itu ya ada sponsor gitu. Jadi nggak bisa hire untuk host yang proper lah kayak gitu ya kan. Akhirnya ya udah anak-anak nyuruh gua ya udah mau nggak mau. Oh jadi nge-host nih. Jadi nge-host. Nah setelah dari itu masuklah job langsung 4 titik. Kok gokil. Nah borongan sama ya Maroko lah waktu itu kan. Dan join sama Cafe Slow Kitchen namanya. Oke. Lah mulai dari situ udah kayak ya udahlah jalan aja udah. Ketagihan. Ya belajar kayaknya seru juga ya kayak gitu. Oke. Jadi host gitu. Pengalaman pertama kali lu nge-host. Ya. Gimana? Gue pertama kali nge-host malah acara gigs. Oh bukan itu? Bukan, itu yang kedua. Oh ya, flashback lagi deh. Flashback lagi 2016, gue balik dari Jakarta dan tetepin stay untuk di Bangka. Oke. Gue bikin gigs waktu itu. Nah kebetulan gue waktu itu ngundang si Detention. Oke. Si Pelor Ya. dari Palembang kan. Ya udah karena gue juga. Itu kenapa ya? Itu namanya Start Today. Oh, Pelor 2 kali ya di sini ya? Iya, waktu itu sama yang perusahaan rokok itu kan. Keduanya yang lu jadi MC sama. Iya kan? Itu yang kedua. Oh, yang pertama sama lu ya? Pertama sama gua. Okay. Nah, dari situlah jadi gua apa ya? Jadi host apa ya namanya? MC-an lah ya. MC acara gigs gitu ya. Yang kayak ngobrol ngomongnya enggak disaring lagi gitu. Apalah gitu-gitu. Kayak NTL. Ngomong enggak? Enggak sih. Enggak. Tapi ngomong belas-belas. Pengalaman lu pertama kali gimana? Pertama kali banget lu nge-host dan megang mic di depan banyak orang. Tempat umum lah. Seru aja sih. Mabok juga sih waktu itu. Jadi gua pede ya? Enggak pede, susahnya ceplas-ceplos aja. Narkoba kan waktu itu ya? Enggak. Ngarak. Amer ya? Amer. Amer. Enggak Amer, belum ada Amer. Sektor. Enggak, masih Arab. Ciu.
Enggak, Cipas. Cipas. Ya, Cipasti. Anjing. Oh, oke. Jadi pede tuh. Tapi acara gigs Iya, aman. Gua bukan masalah pede apa enggaknya sih. Yang penting gua mikirnya waktu itu ini acara harus tetap jalan gitu. Soalnya gua nggak mau gara-gara nggak ada yang mau jadi MC ini acara gigs, ini acara jadi ngaret atau apalah bla bla bla. Ya udahlah gua. Yang ambil alih lah ya. Ambil lah gitu. Oke, pengalamannya gugup, tapi karena mabuk sih nggak tahu jadinya sih. Iya kayak, tapi bukan yang mabok parah gitu, masih kontrol. Nggak sampai tidur tanah lah ya. Enggak. Apalagi bawa dari rumah teman. Temennya cewek lagi. Ampun gua. Gini kan? Ngapain? Bikin kue putu. Ya. 4 titik akhirnya lu ambil, habis itu ketagihan. Ada akhirnya gue nggak tahu lah ya ini karena mungkin gue posting juga di Instagram gue gitu, di sosial media gue gitu ya, kayak Facebook apalah gitu kan. Nah kebetulan gue temenan juga kan sama si Yuda. Yuda gawe gile. Oh iya. Akhirnya dari situ dia teman SD kan? Enggak. Iya teman, lu teman SD apa SMP kemarin? Enggak. Ada yang di grup itu dia ngaku teman SD. Enggak. Teman apa dong? Waktu Teman itu ngewe. Ampun. Teman apa dong? Enggak, jadi gue kenal dia gara-gara waktu itu gue ikut lomba video di Genpi waktu itu. Kan dia pengurusan Genpi waktu itu kan. Oh iya. Nah, gue dapet juara 1 lah. Oh gokil. Iya. Lu sama siapa? Sama anak study web sih. Study web. Oh yang surfing itu lu lombain? Tapi yang bukan nentuin, ada lagi kayak dia cuma durasi 1 menit lah dengan temanya kenapa lo harus datang ke tempat pariwisata ini. Oh iya tahu gue yang lomba itu ya. Akhirnya duit tuh, ya kan cuma akhirnya ke rumah Yuda. Liciu. Hah? Liciu nggak Yuda? Enggak. Beli bir. Enggak makan lah, makan sosis gitu kan. Ya udah dari situ. Sosis Yuda. Enggak, biasanya orang di rumah itu nyediain sosis buat kayak barbecue gitu. Harus dilurusin cuy. Bah ini ngotek sama dia ini memang, ampun. Gentur, tolong ya. Yaudah dari situ akhirnya dia nge-invite gue di grup WhatsApp, kalau nggak salah nama grupnya tuh MC Muda Bangka gitu. Oh iya, tahu gue. Lo pernah juga? Ada. Invite juga kan? Invite juga, terus gue keluar. Kayak gue, nih lo nggak salah masukin gue apa ya? Maksudnya lu dia masukin Yuda? agak ambigu deh. Nggak mesti dimasukin ke grup. Iya, masukin ke grup. Kan maksudnya kita belum terlalu dekat di situ. Jadi iya. gua nggak tahu kan nomor lu kan. Iya. Ternyata lu dimasukin Yuda. Nah, masukin ke grup ya. Terus udah akhirnya adalah muncul beberapa dilempar gitu, siapa nih yang mau ambil job? Tiba-tiba Yuda ngelempar ke gua, "Zi, lu mau nggak wedding?" Nah, kebanyakan tuh yang dulu tuh awal-awal tuh banyakannya wedding gua. Cuma di satu sisi karena gua tahu kapasitas gua kalau buat acara formal lah, bukan formal, sakral lah ya, gua agak gimana gitu. Lo nggak ngambil jadinya? Kalau saat ini belum ya. Saat ini belum. Gua juga belum cuy. Lu pernah belum? Gua sih ngambil MC wedding kalau misalkan itu temen gua. Oh iya, kalau itu masih inilah. Masih ini, kalau misalkan yang ini ada berapa kali tawaran, gua enggak deh. Mulut gua masih kotor. Nah, nggak mungkin kan tiba-tiba kan iya si A nikah sama B karena hamil duluan gitu. Hamidun. Ngamuk loh paling. Enggak, mulut gue masih kotor, terus gue kayak bukan MC formal aja gitu. Sama kayak lu lah berarti. Mudanya masih inilah ya. Mudanya masih kayak berasa lah kayaknya bukan gua deh gitu. Ya karena gua ngerasa kapasitas gua di situ kayaknya saat ini belum ya. Belum gitu. Apalagi kalau cara sakral tadi kan kayak belum banyak lah yang nawarin job wedding cuma gue kayaknya banyaknya wedding ya berarti. Mungkin gue kan basicnya emang agak idealis juga sih gue mungkin. Iya sih harus anak muda harus punya idealis. Tapi masih bisa dikontrol idealisnya. Oke, siap. Nah itu kan berarti lu kenal tuh sama teman-teman MC Bangka, MC Muda Bangka gitu. Dari situ lo kayak ini nggak sih kayak gue pengen belajar nih sama Yuda gitu. Jadi kayak ya udah tiap hari gue ke rumah Yuda atau ke rumah si B gitu, siapa lah gitu di situ. Ada upgrade lagi nggak untuk kayaknya harus nih public speaking, apalagi kan maksudnya lu cerita tadi background lu bukan seorang penyiar, maksudnya orang yang
biasa ngomong kayak gue kan maksudnya oke, kemarin memang lama di radio gitu kan. Nah sedangkan lu nggak ada nih gitu. Nah dari situ maksudnya lu ada pengen belajar sama Yuda sama siapa gitu untuk upgrade lagi atau kayak otodidak deh gitu. Gue sih lebih banyak otodidak sih misalnya ini. Tapi gue selalu evaluasi setelah apa yang gue tag misalnya di podcast Wakacau deh misalnya gitu kan, misal habis tag sama lu misalnya kan malamnya kan lu ngedit, gue belajar lagi dari editan itu ya buat kedepannya biar apa ya lebih bagus lagi biar lagi ya? lebih rapi lah. Sama gue sering dengar podcast lain juga, terus sering dengerin radio juga kayak tempat gue kerja dulu kan. Sering lah gue dengerin. Siap. Berarti maksudnya ini jadi pelajaran buat teman-teman di luar sana. Banyak orang yang kayak disuruh maju ke depan, ke atas panggung deh, ada yang malu gitu kan. Atau ketika misalkan udah maju sekali terus gagal, mereka nggak mau coba lagi. Tapi bisa belajar dari si Z, dia pengen belajar, upgrade terus dan nggak malu kan? Nggak malu, nggak harus malu. Kenapa lu ketagihan di dunia public speaking, MC lah gitu? MC. Kenapa? Ada rasa ketagihan apa? Basicnya sih sebenarnya gue suka ngobrol sih, suka ngobrol lah gitu. Ya, kalau bahasa bangga ingin berkisah. Nah, ya udah dari situ aja. Cuma kan bedanya kalau podcast direkam. Iya benar. Kayak gitu aja. Kenapa nggak ngelamar di radio, cuy? Terakhir sih sempet sih gue ditawarin di RRI Sungai RRI sama Pro 1. Nggak tahu Pro 2 kalau anak muda Pro 2 kayaknya. Cuma belum sih karena gue masih ngurusin Wakacau radio kan gitu. Tapi pengen ngerasain experience siaran di radio tuh kayak gimana sih gitu. Ya seru. Kayak lu kan 9 tahun ya? 9 tahun gue siaran. Lu pertama kali siaran di radio gimana? Wah gokil, gue disuruh orang pulang nggak usah siaran. Kenapa? Karena ya gue nggak bisa ngomong karena gue kan orangnya introvert. Jujur gue orangnya introvert gitu. Sampai sekarang pun gue masih kayak gitu, makanya kayak ketemu orang baru ya udah gue kayak nggak apa ya, kadang nggak negor, dibilang sombong ya karena orang gue introvert gitu. Jadi dari situ lagu gue banyak gue puter gitu karena nggak bisa ngomong. Cuma karena lu pede kayaknya bagus masuk radio, makanya berapa kali kemarin kan gue dorong nih masukin aja, apply aja dulu ke radio gue yang lama gitu kan, kali aja ya bisa masuk karena segmennya juga bagus ke anak muda gitu kan, apalagi radio gede gitu kan sampai nasional. Ya semoga bisa naik juga nama lu sih. Amin semoga aja. Ada sih beberapa juga waktu itu gue sempat juga diajakin sama TVRI juga pernah waktu itu. Cuma kayak itu balik lagi kayak gue tahu kapasitas gue. Enggak, itu sambil belajar. Iya sih sebenarnya ya. Iya. Cuma kadang otak gue tuh kayak Bills lo aja udah. Ya kalau nggak belajarnya lu ambil, cuannya lu ambil. Lumayan coy beli rokok. Lumayan. Rokok LE. Iya. Bagi dong rokok LE-nya dong. Enak nih rokok nih, rokok kartu nih. Nih, mantap juga nih rokoknya. Mantap rokoknya asli ada. LE Ice gitu. Wow. Ini besok masuk pas gua presentasi masuk nih video. Masuk. Wakacau akhirnya lu yang pegang. Sebelumnya kan Wakacau memang udah ada sama si Revan sama Ezra sama Yudi. Oh ya sama Yudi, Ezra sama gitu. siapa nama Rai. Sisi lain. Oke. Nah, terus mereka nggak lagi kenapa tuh? Nah, jadi uniknya nih si Wakacau Radio ini awalnya tuh gua di episode kedua itu sebagai narasumber karena kebetulan gua nge-band juga kan sama Backyard. Mereka ngajak gua lah gitu. Lalu ngobrol, lalu ngidul Backyard lah gitu kan. Itu yang jadi hostnya tuh si Ezra sama Revan. Nah setelah kelar tag, tiba-tiba mereka kayak, ayo sih, kayaknya enak nih lu kalau di jadi host gitu buat podcastnya Wakacau. Ya gua ayo aja sih. Oke. Karena menurut gua kalau misalnya lu nggak nyoba ya lu gagal 100%. Lah sama lu di radio dong harusnya di TVRI itu. Iya sebenarnya. Cuma gua kan nggak tahu ya, gua ngeliat image apa TVRI itu kan yang apa formal gitu loh. Oh oke, tahu. Gua takutnya ntar gara-gara gua selibet ibaratnya. Oh iya sih. Jadi kan gua mikirnya gitu sih. Pro 2 kenapa? Pro 2 anak muda juga. Pro 2 iya, tapi kayaknya tahun depan insyaallah. Amin semoga aja. Harus diambil dong. Tahun depan kayaknya sih.
Wah Kacau awalnya lo jadi bintang tamu, akhirnya di host gitu. Di host naik kelas ibaratnya. Iya. Kenapa lo ambil? Karena image-nya anak muda banget dan enak bisa diedit gitu ya. Nah, gue mikirnya itu karena pertama selain pengen ngelatih skill gue buat host lah gitu ya, ngapain lah host lah gitu. Sama enaknya bisa diedit tadi. Itu aja sih sebenarnya. Sama gue juga pengen apa ya? Biar ada media aja sih buat teman-teman industri kreatif gitu. Ya gue awalnya emang banyak kan kayak lu yang gue undang, terus ada Faiz kan kemarin, nama nanti ada Wakwil juga. Terus ruang lingkup gue dulu gitu. Karena kan beberapa gue menurut gue ada nih orang yang keren nih di mata gue, tapi media sini beberapa nggak mau angkat mereka gitu. Padahal mereka punya something gitu. Iya. Itu sih perspektif gua ya. Iya bener sih. Nah, gitu aja sih kalau gua. Pegangnya lu Wakacau udah berapa lama lu pegang? Gua start Wakacau tuh April 2020 kalau nggak salah. Iya April 2020. Udah mau setahun sih. Udah berapa episode cuy yang lu hasilin? Sekarang tuh udah berapa ya? 26 kalau nggak salah. Udah banyak juga ya? Dari setahun? Iya, dari setahun. Gila, sangat tidak produktif ya? Singgah niat ya. Gua aja tuh ya, karena kan nggak punya studionya. Kalau lu mah enak langsung ada kameramen, ada apa, lighting, ada studio yang dingin banget. Kantor gua baru cuy. Yang dingin banget ini kan. Ini bukan AC tapi kipas angin. Lu lihat kipas angin masih ada kosmosnya. Ini mau ngipas apa nanak nasi? Tinggal santai doang di depan. Iya maksudnya seru aja kalau menurut gua sih. Oke, 26 episode awalnya dari Spotify. Ya awalnya 18 episode gua audio doang, ternyata value-nya bagus, insight-nya juga bagus. Dapat ada data dan akhirnya memberanikan diri untuk ngajuin penawaran ke perusahaan-perusahaan. Kan berkat lu juga ya gua masuk ke brands. Bisa ya? Itu kan. Bisa ya gua kerja ya? Bisa. Jadi teman-teman talent-talent di luar sana yang pengen ngangkat kayak Izzy, silakan hubungi saya. Pajaknya kecil loh. Tenang, pajaknya kecil kok. Dengar-dengar Faiz Master Chef pengen masuk juga. Gila. Talent gue itu. Talent gue ya? Gak apa-apa. Nanti gue curi. Karena value-nya gede. Bisa memperkaya gue. Beli Innova tahun depan. Anjing, kenapa inovasi? Beli yang bagus kali ya. Ampun. Ini kopi enak juga nih. Enak dong Kavino. Udahlah ngejilat terus ya. Oke, gue dengar, gue kan sering dengar tuh podcast lu gitu, dan lu juga sering ngobrol dengan artis-artis luar cuy, kayak siapa kemarin? Sansan, terus juga si Aldi. Aldi belum gua upload tapi. Udah. Belum Aldi. Yang di Spotify. Baru Sansan ya, anak digasin sih Sansan sih. Oh Aldi, oh ya gara-gara itu ya? Iya. Kurut ya? Iya audionya fresh, ya? Jadi oh gue denger waktu itu bukan di-upload ya? Iya, kan gue kasih bocoran. Iya, kasih bocoran kan. Gue kira udah di-upload itu ya. Dogs never day. Iya. Oke, lu kok bisa kenal sama ini sih, orang-orang luar sih? Ya dulu gua apa ya, SMA gue ngerantau ke Surabaya. Dari SMA? SMA gue ke Surabaya gitu kan. Terus kuliah gue di Jakarta, di Lenteng Agung di Pancasila. Cuma nggak kelar gue. Nggak kelar. Ya gue suka ngeband juga kan. Sekarang gue kan suka ngeband. Ya di era-era itu tuh pas gue awal-awal kuliah tuh banyak teman-teman gue tuh yang sukanya tuh kayak klub gitu. Sementara gue yang anak daerah gitu yang ibaratnya kiriman orang tua pas-pasan lah gitu ya. Gue lebih milih prefernya ke tempat-tempat gigs, gue bisa nonton band-band hardcore, punk, metal kayak gitu. Oke. Dari situ lah gue kenal kayak gitu lah. Kok bisa sedekat itu gitu? Ceritanya banyak kan, maksudnya orang-orang di luar sana yang sering nonton gigs cuma nggak deket sama band A atau band B, band C. Nggak tahu ya, gue
Gue sih ngerasa kalau skena di luar gitu ya, di luar Bangka gitu, apa ya, terbuka aja sih. Khususnya lu temenan sama siapa ya, enjoy aja. Yang penting attitude lu harus nomor satu. Oke. Karena kan gue mikir buat relasi juga gue. Iya. Atau gue, nah kayak gini gue bikin podcast bisa dengan base pertemanan, gue bisa podcast sama mereka gitu, tanpa harus ada embel-embel apa gitu. Ya. Band pertama kali yang lo kenal di Jakarta siapa cuy? Atau orang deh yang pertama kali lo kenal yang deket banget nih, yang udah punya nama sekarang? Namanya Calvin sih. Calvin, cuma dia udah meninggal. Oke. Nah, dia sahabat adik gua, sahabat si Iges. Dia punya band waktu itu namanya band pop punk, namanya Racing Sun sama Modern Guns. Modern Guns tuh band melodic hardcore dari Depok. Dia sih, maksudnya dia sih yang sering ngajak gua nonton gigs gitu-gitu. Akhirnya bisa kenal sama siapa. Oh, dari si almarhum Calvin itu. Michael Calvin Patiwai. Oke, abis dari itu lo kenal sama siapa? Yang band siapa? Atau orang siapa gitu yang gede lagi? Piwi sih, Oh, langsung ke Piwi. Piwi kenal sama siapa tuh? Ya semuanya atau anak-anak Modern Guns itu temenan juga kan sama anak Piwi. Waktu itu gue juga sempat manajerin Modern Guns juga sekitar 4 tahun kalau nggak salah, 4 tahun. Karena satu tongkrongan juga, sering ketemu, ya udah akhirnya gue kenal sama anak Piwi Gaskin. Terus juga kebetulan awalnya tuh gue cuma kenal doang sih, tapi nggak kayak deket banget, maksudnya nggak tukeran WA atau apa gitu. Nah, ada satu kejadian, ada tetangga gue, jadi kan gue kontrak nih di Depok kan. Nah, ada tetangga gue nih baru pindah, dia dari Bali. Dia nge-band juga, nama bandnya Scream Attack. Nah, ternyata mereka kayaknya gue tahu deh. Ya, Scream Attack. Band LL Like in the Face. Band ini nih, LL Like in the Face. Udah akhirnya dia kan karena masih baru di Jakarta mungkin nggak tahu jalan lah gitu, nggak temenin sama gua ya. Sih temenin gua sih ke daerah Fatmawati nih gitu. Fatmawati apa itu tempat gig? Rossi ya? Rossi ya. Cuma waktu itu tuh mau ke ulang tahunnya si Aldi, drummernya ya kan. Ya udah akhirnya gua anterin. Akhirnya ya udah dari situ baru gua deket sama Piwi. Sama Aldinya sih. Sampai sekarang gua tuh masih kontekan lah sama Aldi, keyak apa ya, jatuhnya gue kayak udah bukan temen lagi sih, kayak keluarga lebih dari sahabat lah kayak gitu. Habis dari Piwi lu kemana? Baru lu ke mana gitu. Dari si Aldi ini nih yang kenalin gue sih, ini kenalin nih band gue yang kayak anjir, gue suka banget sama Rockers. Tiba-tiba gue bisa kenal, bisa temenan, gitu-gitu sih gue. Lu lebih suka Piwi apa Rocket sebenarnya? Awalnya gue sukanya Rocket sih, malah gue nggak terlalu dengerin Piwi malah. Benci ya? Enggak sih, nggak benci gue. Digiring ya opininya ya? Enggak, iya, cuma biasa aja gue. Karena waktu itu gue masih sukanya band-band emo. Tapi gue nggak ada. Laskel lah ya? Iya, engkau yang sedang patah hati. Tirgan nih. Sama Killing Minsa, sama Tertin gitu-gitu lah. Tapi sama Piwi gue nggak ada yang APWG gitu. Enggak ya. Cuma gue nggak terlalu dengerin aja. Akhirnya lu masuk ke circle Piwi. Di Piwi lu jadi apa tuh? Temenan aja sih. Temenan. Tapi yang gue tau kan lu ikut Piwi manggung. Iya, karena gue sahabatan sama Aldi kan. Lalu lu ikut manggungnya ngapain tuh? Kadang-kadang gue juga kalau misalnya krunya Aldi nggak bisa gitu, gue disuruh sama Aldi kayak, ayo lu kruin gue, sekarang gue ajarin cara nge-set Instagram gitu, miking, masalah audio lah gitu, live sound gitu ya. Ya udah, ada gue belajar. Kadang-kadang gue sempat juga waktu itu diajakin mereka tuh 3 titik ke Jawa gitu, lupa gue kemana gitu ya. Gue ngurusin merchandise-nya Piwi, gitu. Merch guy lah. Merch guy, gitu. Terus kenapa lu pindah ke ini? Abis itu oke tuh, ikut Piwi terus gitu kan kemana-mana gitu. Akhirnya lu milih pindah ke Bangka. Tapi itu masih di Piwi? Gue di Piwi tuh ibaratnya kayak gimana ya? Bukan ikut-ikut sih, karena gue tongkrongan gue ya sama Aldi nih. Jadi aktivitas Aldi tuh lu tahu semua, ikut semua? Iya, kadang-kadang gue diajakin ya. Karena gue juga waktu itu di 2012 si Aldi nih
si Piwi kan dulu sempat jadi brand ambassador Popmi kan, inget nggak lo? Oh iya, tahu. Ya kan, yang sering muncul di, Iya, di TV. TV iklan kan? Iya dong, nggak mungkin di Upron dong. Di Xvideos. Gila. Terus ya udah dari situ Aldi bikin live ngajak gua waktu berdua. Oh, berdua sama lu? Iya, maksudnya dia yang punya brand, cuma gua bantu dia. Ayo bantuin gua dong sih. Oh, di tokonya lah. Ngurusin bantuin dia jualan online, bantu dia nge-tweet apa gitu kan. Karena kan dia punya kesibukan lain selain live gitu kan. Ya udah. Sampai sekarang sih gua masih sama live udah homies banget sih. Gitu. Kalau buat pindah ke Bangka ya emang karena nilai uang ya kalau nggak salah yang mana? Enggak ya? Enggak, gua apa ya? Pertama sih gue mikir karena orang tua gue sih, Bung. Oke. Mikir orang tua. Di balik muka sangar ada jiwa. Iya lah, mungkin orang tua masih ada gitu. Iya benar. Dan gue juga pengen apa ya? Pengen aplikasiin apa yang gue dapat di sana, gue terapin di sini gitu. Oke. Ya kayak gitu sih, kurang lebih. Oke, berarti apa ilmu-ilmu yang lo dapat di luar, ya udah pengen lo bawa ke Bangka Belitung nih, gitu. Iya. Siap. Sebelum gue nanya ke pertanyaan selanjutnya, gue pengen ini dong. Kejadian yang paling nggak lo lupakan bareng Piwi selama lo ngikut tur, selama lo nongkrong. Oh pernah sih ini kacau. Waktu itu 2000 berapa ya lupa, 2000 berapa gitu. Gue diajakin tuh yang jadi merch guy waktu itu. Okay. Jadi gue di salah satu kota di Jawa Timur, di Surabaya kalau nggak salah, di Surabaya. Jadi anak-anak sebelum manggung tuh kayak meet and greet gitu. Nah sebelahnya gue jual lapakan merchandise ya. Kan. Jadi anak-anak si dogs tuh bisa beli, bisa foto bareng kayak gitu lah, bisa tanda tangan bla. Sudah akhirnya jadi main nih booth merch-nya udah gue tutup karena udah stoknya masih sedikit. Oh masih sedikit. Ya, gue selesai buat kota selanjutnya, Gung. Oke. Karena gue kasihan juga, Gung, kalau buat kota selanjutnya nggak dapet. Nggak dapet, ya. Iya. Karena gue dogs dan Kasian, kadang kan? ini ya kasihan, maksudnya ya kok habis dulu di sini sih. Ya, gue ngejaga itu tuh maksudnya. Oke. Jadi dogs di luar sana itulah easy ya. Terus setelah itu pas anak-anak main, Piwi kan lu tau sendiri kan crowd-nya tuh yang rapat banget. Nah, gua tuh suka banget stage dive, Bung. Oke. Stage dive. Nah, kebetulan si Bangku nih, krunya si Aldi nih, kru drumnya itu partner gua buat stage dive. Oke. Gua stage dive. Dia hobi sih sampai sekarang. Iya. Iya, dia hobi banget. Bampain satu itu. Iya. Akhirnya gua stage dive. Setelah gua stage dive, nggak taunya entah di mana, gua nggak ngerti lah ya. Tiba-tiba pas gua lagi stage dive, gua jatuh, diangkatin sama orang, tiba-tiba gue ditampol tuh, fokus kayak gitu kan. Udah akhirnya jomplang lah gue. Terus tiba-tiba si orang yang nampol gue ini ditampol sama bangku. Karena bangku orang kan gede kan. Tinggi banget ya. Iya tinggi banget sih. Apa lu gitu? Wah. Udah habis itu anak-anak break main. Gue kayak masih kelingan gitu diri kan. Udah si Sandra bilang sih naik ke atas, di belakang aja. Ya udah. Gue naik ke atas, gue nge-stage dive lagi, gue mungkin udah capek juga gitu kan, capek jalan, darat, apa segala macam. Itu berdarah? Enggak. Oh, udah. Hati gue udah berdarah. Wah, udah akhirnya dari situ udah enggak, gue di belakang bangunnya tiduran gitu. Itu aja. Mabok ya? Enggak. Terus lu sama Piwi, lu upstairs. Sampai akhirnya pengalaman-pengalaman itu membuat lu akhirnya buat band di Bangka. Iya. Backyard. Itu band pertama bener ya di Bangka ya? Iya, hitungannya band gua pertama setelah gua balik dari Jakarta ya. Dari merantau lah gitu. Si Backyard. Ya itu tadi balik lagi karena gua pengen aplikasiin apa yang gua dapat di sana, pengen gua aplikasiin ke sini. Gitu aja sih. Terus strategi lu untuk backyard apa setelah dapat pengalaman banyak banget dari Jakarta? Apa ya? Yang pasti sih gue punya relasi aja sih, gue nggak lebih luas gitu. Maksudnya itu aja sih. Sama kalau misalnya seandainya nanti gue pengen tour, kan teman-teman mungkin bisa bantu gue lah buat ngurusin tournya di kotanya masing-masing gitu. Misal gue punya kenalan si A di Bogor, si B di Depok, si C di Jaksel gitu, si D di Tangerang, jadi kan gue bisa kontak-kontak sama mereka. Ya lebih ke relasi aja sih.
relasinya lebih luas. Lebih luas aja gitu. Siap. Terus backyard bakal ada tour lah berarti ya? Ya pengen lah, siapa sih ngeband nggak pengen tour gitu. Iya. Udah sejauh apa progresnya? Langkah apa yang udah lu buat gitu untuk sampai akhirnya backyard bisa tour? Gue tuh sekarang tuh lagi kurang produktif ya sama anak ya. Pertama pandemi. Harusnya pandemi buat lu produktif lah. Iya. Karena gue juga pada kesibukan juga gitu. Pacaran. Gue kacau. Oh, kacau. Ya kan. Pacaran juga. Harus dibagi. Iya. Ya kan. Kadang gue surfing juga gitu kan. Surfing masih? Oh enggak, masih bagus ini. Masih tinggi. Kalau ikan mahal tetap. Oh iya. Enggak gede. Iya makanya terus gitaris gue juga lagi sakit. Oh berarti di Bali ikannya mahal terus ya? Terus gitaris gue juga lagi sakit kan. Si Jeffrey. Si Anyai. Jeffrey ini gak sih? Kalian iya kan? Iya. Iya kan? Dia bantuin juga. Iya. Gue tarik secara paksa sih. Bagus sih tadi. Madura satu itu bagus. Itu aja palingan sih, bukan. Kalau backyard pengen lah tour mah pasti lah. Tapi lebih utamain ke rekaman dulu lah. Lagu sih sebenarnya udah ada 2 lagu yang udah direkam. Kalau yang dirilis kan cuma ya Revival itu doang. Itu juga tahun 2019 kalau nggak salah. 23 Maret 2019. Udah 2 tahun. Udah mau 2 tahun lagu Revival. Sebenarnya gue udah nge-tag juga sih lagu kedua judulnya Apathetic, cuma belum gue rilis. Mau bikin video klip tadinya, cuma pandemi naik lagi, jadi gue parno lagi sama anak ya kan. Susah sih ini moodnya kalau pandemi gini, agak-agak parno. Bikin jadi mager ya. Iya, terus juga kalau mau promo media juga kalau misalnya di interview di mana gitu di radio maksimal 2 orang tuh nggak bisa full gitu, gitu aja sih. Tapi tetap nabung. Lagu-lagunya tetap nabung. Cuma sekarang ini alhamdulillahnya udah mulai ada lagi nih job virtual. Sih virtual jalan. Plan hidup lu ke depan apa sih? Ya itu sih gua selain nikah ya. Selain nikah gua pengen karir gua di dunia apa ya? Gua beberapa temen-temen gua bilang sekarang kayak bilang aktivis jurnalis, gua bilang kayak gitu kan. Ya gua pengen lebih gua seriusin aja sih dunia apa? Public speaking ya namanya. Public speaking. Ya kayak gitu pengen gua belajar lah gitu, pengen gua asal gitu sama band. Ya itu sih paling berkeluarga tadi. Ya, kan? Harus berkeluarga. Public speaking harus biasa biar nggak kayak Nia Ramadhani ya. Gila, dia lagi viral banget ya. Iya lagi viral. Dia kenapa sih? Iya lo ngomong belepotan. Dia nge-host ya? Iya nge-host. Sama ini kan? Sama Raffi Ahmad kan? Iya. Ya dari situ gue sadar sih, pantas aja Raffi Ahmad dibayar mahal. Raffi Ahmad kalau nggak salah berapa ya rate-nya sekarang MC ya? Kalau dulu banget yang gue tahu itu 70 juta kalau nggak salah. Sekarang MC cuy. Enak ya ngebacot dibayar ya? Ya. Gue ngebaca bisa nikah, beli rumah, lu bisa dong. Keren. Agung. Keren. Pesan lu buat teman-teman anak muda yang ada di Bangka Belitung apa? Apa ya? Stop dreaming and make it happen sih kalau menurut gua. Ya jangan malu berkarya lah kalau menurut gua. Dalam hal apapun itu ya, mau lu nge-band kayak, mau lu bikin podcast kayak, mau lu bisnis kayak. Itu kan juga bisnis juga. Kayak Faiz ada punya bisnis mie ayam, menurut gue itu suatu karya juga loh gitu Bung. Kalau menurut gue ya. Udah jadi bos intinya. Iya. Intinya udah jadi bos, ada sebuah bisnis udah jadi bos. Nah, sekecil apapun. Sekecil apapun itu kan. Nah, maksud gue buat teman-teman yang di luar sana yang dengerin ini video ini bakal lu upload di Spotify juga nggak sih? Nanti deh. Semoga aja. Bam ya? Pengen ya? Iya. Ya upload ya nanti upload ya. Sama di YouTube. Ya itu aja sih, jangan malu untuk berkarya karena menurut gua kita berkarya buat orang yang suka sama karya kita aja gitu. Iya. Jangan terlalu dengerin aja orang yang nggak suka sama karya kita. Benar. Itu sebagai jadi pacuan aja lah. Pacuan aja. Iya. Pokoknya semangat aja terus. Semangat terus ya. Sama healthy life. Aduh boy.
Sotoy banget gue ya. Tapi banyak pelajaran bisa diambil dari lu sih, maksudnya ya ketika lu coba ya lu nggak malu, lu nggak minder gitu walaupun background lu bukan itu. Gua salut sih, maksudnya kadang ada yang walaupun backgroundnya bukan itu tapi dia nggak mau belajar gitu, tapi lu belajar terus upgrade terus, dan lu memperluas koneksi gitu untuk belajar dari A, B, C sampai Z. Gitu. Sebelum kita tutup obrolan kita, kasih satu gosip. Gosip apaan nih? Bebas apapun. Dunia apaan nih? Di circle kita yang anak muda di Bangka Belitung. Satu gosip. Gua tahu kena band. Apa ya? Satu gosip. Apa nih, musik, podcast? Podcast deh, karena lu podcast cuy. Podcast. Ada salah satu brand kayaknya. Apa ya? Kayaknya podcast gua lancar-lancar aja deh bisa di. Band. Kalau nggak band, pertemanan deh di ini, di circle kita. Oh, pertemanan ya, pertemanan. Dunia entertain di Bangka Belitung. Oh, dunia entertain. Ada sih salah satu apa ya namanya, public figure kali ya di Bangka. Tapi gua nggak terlalu suka sama gimmicknya. Gimmicknya menurut gua bikin orang tuh jadi jelek. Gimmicknya ya? Iya, dia misalnya bikin konten tuh, bikin gimmick orang tuh jadi jelek gitu. Ini perspektif gua gitu ya. Oke. Saya contohnya nih, dibikin jadi homo. Oke. Kayak gitu, contoh ya. Oke. Ya, Itu contoh apa benar? Contoh. Bener lah. Oh, beda. Itu aja sih kalau menurut gua. Oke, siap. Terima kasih Izzy. Siapa dia? Tebak aja di kolom komentar. Terima kasih Izzy. Sukses terus buat Wah Kacau. Semoga backyard juga cepet tur kemana-mana. Amin. Cepet nikah juga. Segala apa yang diimpi-impikan dalam hidup semoga bisa tercapai. Amin. Sukses juga buat Agung. Semoga kontennya nggak bertahan 4 episode. Semoga saja. Tidak ya? Tidak ya? Karena asa kreatif butuh cuan untuk membayar kontrakan. Gue yakin setelah 4 episode langsung bikin surat penawaran. Semoga Agung. Keren dah pokoknya Agung. Oke, siap. Terima kasih teman-teman udah nonton. Pokoknya jangan lupa juga untuk dengerin lagu-lagu backyard di mana? Di YouTube juga ada, youtube.com/backyardmusik sama di backyardmusik.bandcamp.com. Oke, terus untuk dengerin Wah Kacau? Wah Kacau ada di Spotify, cari aja Wah Kacau Radio. Sama di YouTube? Di YouTube terakhir karena kita kontrak sama perusahaan. Udah habis belum? Udah habis. Udah panjang. Itu ada di Asport TV. Oke, siap. Sama jangan lupa follow IG-nya di? IG gua di Izzy Ferzian, IZZIFERZIAN. Ada di bawah ini. Ayo editor. Di sini gede ya. Siap, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya.